Lagi, belum slide awal. Nah, udah. Oke, udah. Oke. Udah mulai, Fred? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan yang kami hormati itu adalah dosen pengampu jaringan akses nirkabel, yaitu Bapak Anggrit Dewangkara Yuda Pinangkis STMT. Adapun kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik MIMO pada jaringan 5G dan juga 6G. Boleh di next? Di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri selaku moderator, yaitu Erlina Asri Purba, kemudian ada rekan saya Dandi Daniswara, lalu ada Freddy Setiawan, kemudian ada Nora Restusi Barani, dan yang terakhir ada Bang Adira Suharuddin. Next. Dan daftar isi dari PPT kami yaitu ada tentang latar belakang, kemudian ada evolusi teknologi seluler, selanjutnya ada konsep dasar MIMO, yang keempat ada cara kerja MIMO, dan yang kelima ada jenis-jenis MIMO, dan yang keenam ada masif MIMO pada 5G, dan yang ketujuh ada arsitektur masif MIMO pada 5G, selanjutnya ada kelebihan MIMO pada 5G, dan yang kemudian ada perkembangan menuju 6G, kemudian ada MIMO pada 6G, dan selanjutnya ada perbandingan MIMO pada 5G dan juga 6G, dan selanjutnya kesimpulan. Next. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang dari MIMO itu sendiri, di mana perkembangan teknologi komunikasi nirkabel yaitu semakin pesat telah meningkat kebutuhan akan jaringan dengan kapasitas yang besar, serta kecepatan yang tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang andal. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital seperti streaming, IoT, AI, dan juga virtual reality, yang dimana itu menuntut sistem komunikasi yang mampu menangani lalu lintas data dalam jumlah besar secara efisien. Dan pada jaringan generasi sebelumnya, penggunaan sistem antena tunggal memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi spektrum. Oleh karena itu diperlukanlah teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya spektrum secara lebih optimal, tanpa harus menambahkan lebar pita frekuensi secara signifikan, yaitu menggunakan MIMO atau Multiple Input, Multiple Output, di mana teknik komunikasi yang menggunakan beberapa antena pada sisi pemancar dan penerima untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan transmisi, serta keandalan komunikasi. Dan dalam konteks 5G, teknologi MIMO ini berkembang masif, menjadi masif MIMO yang menggunakan puluhan hingga ratusan antena untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan. Dengan teknologi ini, yang dimana berperan penting dalam meningkatkan efisiensi spektrum dan memperluas cakupan jaringan dan mendukung layanan kecepatan tinggi. Sementara dengan jaringannya kalau 6G, MIMO diproyeksikan berkembang lebih lanjut menjadi ultramasif MIMO yang mampu mendukung komunikasi pada frekuensi terahertz, serta kecepatan data yang sangat tinggi dan berbagi aplikasi cerdas di masa depan. Oleh karena itu, teknologi MIMO menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan jaringan 5G dan 6G yang lebih efisien, handal, dan juga berkapasitas besar. Dan di sini ada evolusi teknologi seluler, di mana diawali dengan generasi awal yaitu 1G, di mana karakteristik utamanya itu dia masih menggunakan analog, masih berdasarkan dengan analog. Dan untuk kecepatannya sendiri masih terbatas, yaitu ada di 2,4 kbps. Dan selanjutnya ada di 2G, di mana sudah berkembang menjadi suara digital dan juga bisa menggunakan awal dari SMS. Serta untuk kecepatannya sendiri ada di 64 kbps. Dan selanjutnya ada di 3G, di mana karakteristik utamanya dia sudah bisa memakai internet mobile dan juga video call, serta kecepatannya bisa mencapai 2 Mbps. Dan selanjutnya ada di 4G, yang dimana karakteristik utama itu biasanya digunakan untuk broadband dan juga streaming video. Dan untuk kecepatannya sendiri hingga mencapai 1 Gbps. Dan untuk selanjutnya itu ada di 5G, yaitu karakteristik utama itu lebih sering digunakan untuk IoT, di mana kecepatannya itu bisa mencapai 20
Gbps. Dan yang terakhir yaitu ada di generasi 6G, yaitu karakteristik utama itu lebih diutamakan untuk penggunaan AI, yang dimana kecepatannya itu bisa lebih dari 1 terabyte per second. Dan untuk konsep dasar MIMO, di sini konsep dasarnya sendiri ialah sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan lebih dari satu antena pada sisi pemancar, yaitu transmitter dan penerimanya, yaitu receiver. Dan untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan, teknologi ini memanfaatkan fenomena propagasi multipath, yaitu kondisi ketika sinyal mencapai penerima melalui beberapa jalur dan beberapa yang berakibat adanya pantulan, pembiasan, atau hamburan dari berbagai objek di lingkungan sekitarnya. Yang dimana berbeda dengan sistem antena tunggal, MIMO ini dapat meningkatkan kapasitas kanal dan berkecepatan transmisi tanpa memerlukan tambahan bandwidth atau daya pancar yang besar. Secara umum, teknologi MIMO bekerja berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu ada spatial multiplexing, yaitu ia mengirim beberapa aliran data secara bersamaan melalui antena yang berbeda dan bertujuan untuk meningkatkan throughput dan kapasitas sistemnya. Yang kedua ada diversity gain, yang dimana itu mengirim informasi yang sama melalui beberapa antena, serta tujuannya untuk mengurangi pengaruh fading dan meningkatkan keandalan komunikasi. Dan yang ketiga itu ada beamforming, yaitu mengarahkan sinyal ke pengguna tertentu dengan mengatur fase dan amplitudo sinyal pada setiap antena. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi interferensinya. Dan juga untuk konfigurasi MIMO itu sendiri itu biasanya dinyatakan dalam bentuk M dikali dengan N, di mana untuk M itu ialah jumlah antena pemancar atau transmit antena, dan N itu ialah jumlah antena penerima atau receive antena ya. Dengan kemampuan meningkatkan efisien spektrum, kapasitas jaringan, dan keandalan komunikasi, MIMO menjadi teknologi utama untuk mendukung implementasi jaringan 5G dan pengembangan jaringan 6G di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja MIMO. Nah, cara kerja MIMO ini didasarkan pada pemanfaatan beberapa antena untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Data yang akan dikirim akan dipecah menjadi beberapa aliran kecil yang disebut spatial streams. Setiap aliran data dikirim melalui antena yang berbeda, namun tetap menggunakan frekuensi yang sama. Nah, di sisi penerima, beberapa antena akan menangkap sinyal yang datang melalui jalur berbeda. Dengan bantuan algoritma pemrosesan sinyal digital, perangkat penerima mampu memisahkan, mengenali dan menggabungkan kembali aliran data tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh. Nah, keunggulan utama dari mekanisme ini adalah meningkatnya kapasitas kanal tanpa harus meningkatkan daya pancar atau menambah spektrum frekuensi. Selain itu, jika salah satu jalur mengalami gangguan, jalur lain masih dapat digunakan sehingga koneksi menjadi lebih stabil. Next. Nah, cara kerja MIMO ini ada 3, yaitu yang pertama ada spatial multiplexing. Nah, spatial multiplexing ini merupakan teknik utama pada MIMO yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan transmisi data. Nah, teknik ini memungkinkan beberapa aliran data atau data streams dikirim secara bersamaan melalui antena yang berbeda pada frekuensi yang sama. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, data yang akan dikirim dibagi menjadi beberapa stream independen. Yang kedua, setiap stream dikirim melalui antena pemancar yang berbeda. Yang ketiga, sinyal menempuh jalur propagasi yang berbeda menuju penerima. Yang keempat, antena penerima menangkap seluruh stream tersebut. Dan yang kelima, sistem pemrosesan sinyal memisahkan dan menggabungkan kembali stream menjadi data asli. Contohnya, misalnya pada sistem 4x4 MIMO, terdapat 4 antena pengirim dan 4 antena penerima. Nah, 4 stream data ini akan dapat dikirim secara simultan sehingga throughput dapat meningkat hingga beberapa kali dibandingkan sistem antena tunggal. Nah, keunggulan dari spatial multiplexing ini yaitu
Yang pertama nih, meningkatkan kecepatan transfer data, meningkatkan kapasitas jaringan, memanfaatkan spektrum frekuensi secara lebih efisien, dan mendukung layanan data berkecepatan tinggi seperti video streaming dan cloud computing. Next. Dan yang kedua ada diversity gain. Nah, diversity gain ini merupakan teknik MIMO yang bertujuan meningkatkan keandalan komunikasi dengan memanfaatkan beberapa jalur transmisi untuk mengirim informasi yang sama. Dalam komunikasi nirkabel sering terjadi multipath padding, yaitu kondisi ketika sinyal melemah akibat pantulan, pembiasan atau hambatan fisik seperti gedung dan pepohonan. Nah, cara kerja dari diversity gain ini yaitu yang pertama, informasi yang sama dikirim melalui beberapa antena. Kedua, sinyal melewati jalur yang berbeda. Yang ketiga, receiver menerima beberapa salinan sinyal. Keempat, sistem memilih sinyal terbaik atau menggabungkan seluruh sinyal yang diterima. Dan yang kelima, data dapat diterima dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Nah, keunggulan dari diversity gain ini yaitu yang pertama, mengurangi efek padding, mengurangi kehilangan paket data, meningkatkan kualitas sinyal, dan menjaga kestabilan koneksi pada lingkungan yang kompleks. Penerapannya yaitu bisa pada komunikasi seluler 4G dan 5G, jaringan Wi-Fi modern, dan sistem komunikasi satelit. Next. Dan yang ketiga ada beamforming. Beamforming adalah teknik pengolahan sinyal pada MIMO yang digunakan untuk mengarahkan pancaran sinyal secara spesifik ke lokasi pengguna. Berbeda dengan antena konvensional yang memancarkan energi ke segala arah, beamforming ini memusatkan energi sinyal pada area yang membutuhkan layanan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, base station menentukan posisi pengguna. Yang kedua, sistem menghitung arah terbaik untuk transmisi. Ketiga, setiap antena mengatur fase dan amplitudo sinyal. Keempat, gelombang dari seluruh antena digabungkan sehingga membentuk pancaran yang terarah. Dan yang kelima, pengguna menerima sinyal yang lebih kuat dan lebih stabil. Keunggulan dari beamforming ini adalah meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima pengguna, mengurangi interferensi dengan pengguna lain, memperluas cakupan jaringan, dan meningkatkan efisiensi energi pada sistem komunikasi. Penerapannya bisa pada Massive MIMO pada jaringan 5G, Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 dan sistem komunikasi generasi 6G. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis MIMO, di mana yang pertama itu ada SU MIMO atau dia bisa dibilang single user MIMO. Nah, di mana jenis MIMO ini itu hanya melayani satu perangkat pengguna dalam satu waktu. Dan dalam sistem ini juga, router atau pemancar itu cuman bakal mengirimkan beberapa aliran data sekaligus. Nah, tapi hanya ditujukan pada satu perangkat. Nah, keuntungan dari penggunaan jenis MIMO yang ini itu adalah peningkatan kecepatan maksimalnya itu, karena dia hanya ditujukan untuk satu pengguna. Nah, namun kekurangannya adalah ketika banyak perangkat yang terhubung, akses datanya itu harus dilakukan secara bergantian, sehingga efisiensi jaringannya menurun. Dan untuk jenis MIMO yang ini itu banyak digunakan pada generasi awal Wi-Fi, dan untuk sekarang itu masih umum lah dijumpai untuk perangkat jaringan kelas menengah. Dan yang kemudian yang kedua itu ada MU-MIMO atau multi-user MIMO, di mana ini tuh perkembangan dari jenis yang pertama tadi dan memungkinkan pemancar itu melayani beberapa perangkat sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, teknologi ini juga dia itu menggunakan router yang membagi aliran data ke berbagai perangkat sehingga dia nggak kayak yang pertama tadi di mana dia itu harus menunggu giliran. Nah, jenis MIMO yang ini itu banyak banget bermanfaat di lingkungannya terutama untuk yang pengguna aktif seperti rumah, kemudian ada kantor dan juga ruang publik. Nah, keuntungan dari penggunaan MIMO ini itu adalah meningkatkan efisiensi jaringan, kemudian mengurangi latensi, lalu ada memberikan pengalaman koneksi yang lebih merata bagi semua pengguna. Boleh di next?
Selanjutnya ada Massive MIMO pada jaringan 5G, di mana di sini Massive MIMO multiple input multiple output ini merupakan pengembangan teknologi MIMO konvensional yang menggunakan puluhan hingga ratusan antena pada base station, di mana di sini tujuannya adalah untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan pada waktu dan juga frekuensi yang sama. Nah, kalau misalnya pada jaringan 4G LTE itu umumnya digunakan konfigurasi antena 2x2 atau 4x4 MIMO. Nah, sedangkan pada 5G itu jumlahnya dapat mencapai di 64 kali 64, 128 kali 128 atau bahkan lebih besar lagi tergantung pada kebutuhan kita itu seperti apa. Nah, untuk karakteristik Massive MIMO ini yang pertama adalah menggunakan puluhan hingga ratusan elemen antena. Dan yang kedua itu mendukung komunikasi multi-user secara simultan. Dan yang ketiga itu cocok untuk frekuensi sub 6 GHz maupun sub 6 GHz. Nah, yang ketiga itu ada menjadi teknologi utama pada New Radio. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja Massive MIMO, di mana di sini dengan memanfaatkan 3 syarat tadi, yaitu ada spatial multiplexing, di mana di sini dia akan mengirimkan beberapa aliran data secara simultan melalui antena yang berbeda, sehingga kapasitas sistemnya meningkat. Dan yang kedua itu ada beamforming, itu mengarahkan energi sinyal secara spesifik ke pengguna tertentu, sehingga kualitas sinyal lebih baik dan interferensi berkurang. Dan yang ketiga, itu ada multi-user MIMO, itu ada memungkinkan satu base station melayani banyak pengguna secara bersamaan dalam sumber daya radio yang sama. Nah, manfaat Massive MIMO ini apa? Manfaatnya itu yang pertama adalah peningkatan kapasitas jaringan, yang kedua itu ada efisiensi spektrum lebih tinggi, dan yang ketiga itu ada jangkauan layanan lebih baik, yang keempat kecepatan data meningkat, dan yang kelima ada pengurangan interferensi antar pengguna. Next. Nah, sekarang mari kita bedah pada arsitektur komponen Massive MIMO pada 5G tadi, di mana komponen utamanya itu terdiri atas 3, yaitu 5G base station, yang kedua antena array, dan yang ketiga user equipment. Di mana untuk yang 5G base station ini berfungsi sebagai pusat pengolahan sinyal dan pengendalian komunikasi antara jaringan inti dan juga pengguna. Yang kedua itu ada antena array, di mana di sini dia akan terdiri dari puluhan hingga ratusan antena yang dia itu bakal tersusun dalam bentuk matriks. Dan yang ketiga itu ada user equipment, di mana di sini dia perangkat pengguna perangkat pengguna mulai dari smartphone, terus juga tablet, terus ada sensor IoT, dan kemudian yang terakhir ada kendaraan otonom. Next. Nah, selanjutnya keunggulan dari penggunaan Massive MIMO pada 5G ini apa aja gitu. Nah, bisa kita lihat dari sisi throughput itu pada LTE itu hanya dia bakal sedang aja gitu. Sedangkan pada 5G Massive MIMO itu bisa dibilang performanya itu sangat tinggi. Jadi dibandingkan LTE tadi yang terbatas. Kemudian pada hal interferensi, itu juga penggunaan beamforming yang presisi tadi membuat tingkat interferensi pada 5G tadi itu dia lebih rendah. Nah, kalau dia secara efisiensi, dia itu antara Massive MIMO itu pasti dia bakal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si LTE tadi gitu. Nah, namun pada tantangannya itu dia seperti pilot contamination, terus juga kompleksitas komputasi, serta biayanya yang tinggi gitu. Mungkin nanti bakal dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adapun tantangan implementasi dari Massive MIMO ini. Jadi ada pilot komputaminasian, di mana pilot sinyal digunakan untuk mengintimidasi kondisi kanal. Masalah muncul ketika sel yang berada menggunakan pilot yang tidak sama, terjadi intervensi estimasi kanal, yang dimana dampaknya 1. Akurasi, 2. Kinerja sistem. Kemudian kedua, kompleksitas pemrosesan sinyal. Nah, jumlah antena yang sangat banyak menyebabkan matrik kanal menjadi besar, perhitungan lebih rumit, kebutuhan komputasi meningkat, dan keempat, akibatnya dibutuhkan proses yang lebih kuat. Kemudian ketiga, konsumsi daya perangkat.
di mana setiap antena membutuhkan RF, power amplifier, dan ADC. Semakin banyak meningkat dan juga biaya operasional bertambah, biaya implementasi yang tinggi, di mana antena dapat dalam jumlah besar, perangkat RF tambahan, sistem pendingin, dan infrastruktur jaringan yang kompleks. Next. Kemudian yang kelima, korelasi antena. Jika jarak antena, maka kanal menjadi lebih berkorelasi. Kemudian spatial multiplexing kurang efektif, akibatnya keuntungan dari MIMO tidak dapat memanfaat secara maksimal. Keenam, tantangan pada frekuensi mmWave, di mana 5G banyak memanfaatkan frekuensi 24 sampai 100 MHz. Kelemahannya, redaman propagasi tinggi, sulit menembus bangunan, mudah terhalang objek. Maka dari itu diperlukan waveforming yang sangat presisi. Next, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada perkembangan menuju 6G, yang dimana teknologi 6G merupakan generasi ke-6 jaringan komunikasi seluler yang saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan sebagai penerus teknologi 5G. Kehadiran 6G ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya penggunaan perangkat pintar, IoT, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini diperkirakan akan mulai diterapkan secara komersial kemungkinan di sekitar tahun 2030. Kemudian beberapa peningkatan utama yang ditawarkan dalam 6G ini adalah yang pertama itu kecepatan transmisi data 3 sampai 1 Tbps. Kemudian yang kedua itu latensinya sangat rendah, kurang dari 1 milidetik. Yang ketiga itu ada pemanfaatan spektrum frekuensi itu terahertz. Kemudian integrasi kecerdasan buatan dalam pengolahan jaringan. Kemudian dukungan untuk holographic communication extended reality atau XR-nya dan kendaraan otonom. Kemudian integrasi jaringan darat, udara, dan satelit dalam satu sistem komunikasi. Selain menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 5G, 6G juga dirancang untuk menciptakan jaringan yang lebih cerdas dan efisien. Dengan integrasi AI, jaringan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara otomatis, meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi konsumsi energi. Berbagai negara seperti China, Jepang, sudah mulai melakukan penelitian intensif guna mempercepat perkembangan teknologi ini. Next. Kemudian di sini ada MIMO pada 6G, yang dimana multiple input, multiple output atau MIMO merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan banyak antena pada sisi pemancar dan penerima untuk meningkatkan kapasitasnya, kecepatan, serta keandalan transmisi data. Pada teknologi 6G, MIMO menjadi salah satu komponen penting karena mampu mengatasi kebutuhan komunikasi yang semakin tinggi, terutama untuk mendukung layanan dengan kecepatan sangat besar dan latensinya yang sangat rendah. Kemudian berikut beberapa karakteristik MIMO pada 6G. Yang pertama itu penggunaan ultramasif atau MIMO, yaitu jumlah antena yang jauh lebih banyak dibandingkan 5G. Kemudian mendukung komunikasi pada frekuensi tinggi seperti pita terahertz. Kemudian meningkatkan efisiensi spektrum dan kapasitas jaringan. Kemudian memperluas cangkupan sinyal serta meningkatkan kualitas koneksi. Kemudian mengurangi interferensi melalui teknik biofarming yang lebih canggih. Dan yang terakhir itu terintegritas dengan teknologi AI untuk optimasi jaringan secara otomatis. Bisa next.
Nah, pada jaringan 6G ini, teknologi ultramassive MIMO memungkinkan ribuan antena bekerja secara bersamaan untuk mengarahkan sinyal secara lebih presisi kepada pengguna. Hal ini sangat penting karena frekuensi terahertz yang digunakan oleh 6G memiliki jangkauan yang relatif lebih pendek, yang lebih rentan terhadap hambatan fisik. Dengan bantuan biofarming dan AI, MIMO dapat meningkatkan efisiensi pengguna spektrum, memperkuat kualitas sinyal, serta memastikan komunikasi tetap stabil meskipun jumlah perangkat yang terhubung sangat besar. Penerapan MIMO pada 6G diharapkan mampu mendukung berbagai aplikasi di masa depan seperti kendaraan otonom, komunikasi holografik, extended reality, smart city, dan Internet of Everything. Oleh karena itu, MIMO menjadi salah satu teknologi kunci untuk menentukan keberhasilan implementasi di jaringan 6G di masa mendatang. Next. Adapun perbandingan antara MIMO 5G dan 6G, yang dimana MIMO merupakan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas kualitas jaringan nirkabel melalui penggunaan banyak antena. Pada 5G, teknologi masif MIMO telah berhasil meningkatkan efisiensi spektrum dan kecepatan transmisi data. Namun seiring berkembangnya kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks, 6G menghadirkan masif MIMO dengan jumlah antena yang jauh lebih besar, didukung dengan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan secara real time. Di sini ada aspek yang pertama, itu teknologi antena. Pada MIMO 5G masif MIMO, untuk MIMO 6G itu ultra masif MIMO. Jumlah antenanya untuk MIMO 5G puluhan hingga ratusan antena, sedangkan untuk MIMO 6G ratusan hingga ribuan antena. Frekuensi operasinya itu sub 6 GHz dan mmWave. Untuk MIMO 6G itu mmWave dan terahertz. Untuk kecepatan datanya itu 6G hingga puluhan Gbps, sedangkan untuk MIMO 6G itu dia menggunakan hingga ratusan Gbps sampai 1 Tbps. Nah, untuk biofarmingnya, untuk MIMO 6G itu dia adaptif, kemudian untuk MIMO 6G-nya itu sangat presisi dan berbasis AI. Kapasitas jaringannya untuk MIMO 6G, untuk MIMO 5G itu tinggi, kemudian 6G itu sangat tinggi. Untuk latensinya, MIMO 5G itu sekitar 1 milisecond, sedangkan untuk 6G itu masih kurang dari 1 milisecond. Efisiensi spektrumnya itu tinggi untuk 5G, kemudian untuk MIMO 6G itu lebih tinggi dan lebih optimal. Aplikasi utama yang digunakan pada MIMO 5G itu ada IoT, Smart City, video streaming. Sedangkan untuk MIMO 6G itu udah holographic communication, XR, Internet of Everything, dan kendaraan otonom. Secara umum, MIMO 6G merupakan pengembangan lebih lanjut dari masif MIMO pada 5G dengan penggunaan ultramasif MIMO. Frekuensi terahertz sedang terintegrasi kecerdasan buatan. Jaringan 6G mampu memberikan kapasitas yang lebih besar, komunikasi yang lebih baik dibandingkan 5G. Teknologi ini jadi salah satu fondasi utama dalam mendukung berbagai layanan komunikasi cerdas dan aplikasi masa depan yang membutuhkan pertukaran data dalam jumlah yang sangat besar dan secara real time. Bisa next. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama,
Multiple input, multiple output atau MIMO merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang dapat memanfaatkan banyak antena pada sisi pemancar dan juga penerima untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan transmisi, serta keandalan komunikasi. Yang kedua, MIMO bekerja melalui mekanisme spatial multiplexing, diversity gain, dan juga beamforming yang memungkinkan pemanfaatan spektrum frekuensinya secara lebih efisien tanpa perlu penambahan bandwidth. Dan yang ketiga, pada jaringan 5G, teknologi MIMO berkembang menjadi massive MIMO yang menggunakan puluhan hingga ratusan antena untuk melayani banyak pengguna secara simultan, sehingga mampu meningkatkan throughput, kapasitas jaringan, dan juga efisiensi spektrum. Dan yang keempat, meskipun telah memberikan berbagai keuntungan, implementasi Massive MIMO itu masih menghadapi tantangan seperti pilot contamination, kompleksitas pemrosesan sinyal, konsumsi daya tinggi, serta biaya implementasi yang sangat besar. Dan yang kelima, itu pada jaringan 6G, teknologi MIMO diproyeksikan berkembang menjadi ultramassive MIMO yang didukung frekuensi terahertz, beamforming yang lebih presisi, dan integrasi artificial intelligence atau AI untuk optimasi jaringan secara otomatis. Dan yang terakhir, dengan kemampuan peningkatan kapasitas, efisiensi spektrum, dan juga kualitas komunikasi, MIMO menjadi salah satu teknologi kunci yang dapat mendukung keberhasilan implementasi jaringan 5G saat ini, serta pengembangan jaringan 6G di masa depan. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga meminta pandangan terkait pengembangan berikutnya. Adapun kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.